Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا فتاح يا عليم يفتح لنا فتحا قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang kembali salah satu daripada pembesar seorang saleh, pembesar salihin yang sudah tidak asing lagi nama beliau di telinga kaum mukmin, apalagi khususnya untuk mereka para pecinta salihin. Beliau adalah Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibadul Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Quddisallahu ruhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidus salihin biddarain amin. Mengenang tentang biografi manusia yang mempunyai kedudukan mulia sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentunya seorang panutan yang telah menghabiskan kehidupannya, umurnya untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan bahwasanya beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beliau mengucapkan bahwa sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berharap sudah selesai beliau lakukan atau beliau kerjakan, beliau amalkan ajaran sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sedikit kita ambil dari sejarah beliau dari kecil. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mulai dari kecil, umur 4 tahun, mata zahirnya tidak bisa melihat. Umur 4 tahun, mata zahir beliau tidak bisa melihat alias buta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesemangatan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kekurangan yang ada di dalam dirinya secara zahir, artinya matanya tidak bisa melihat, tidak mengurangi himmahnya untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terus berjuang sampai diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mata batinnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata batin. Dan tentunya mata batin tersebut lebih dahsyat pandangannya dibandingkan dengan mata zahir. Kalau mata zahir ini bisa terhijab dengan suatu satir, suatu penutup, akan tetapi mata batin tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Mata batin kalau sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terhindar dengan sesuatu apapun. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mendapatkan kemuliaan tersebut. Ikhwani dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mulai dari masa dari masa kecilnya, terus beliau terlihat terdapat di dalam diri Habib Abdullah bin Al-Haddad atharus salah, bahwasanya orang bisa tahu bahwasanya ini anak tersebut terlihat orangnya ini anak yang sudah terlihat baik mulai dari kecil,
nampak di dalam diri Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atharus salah, orang baik, anak yang baik. Begitu juga tertampak di dalam diri Habib Abdullah bin Al-Haddad atharun najabah, orangnya cerdas. Beliau di masa kecil Habib Abdullah itu condong ke salah satu masjid di Hadramaut sana, tepatnya di Tarim, lebih tepat lagi di Masjidil Qaum. Tamam, di Masjidil Qaum atau Masjidil Qaum, beliau masuk di waktu duha itu, beliau masuk ke masjid tersebut, kemudian menepi ke belakang itu setiap hari. Ini umurnya masih kecil, masuk ke tempat tersebut, melakukan salat sunnah sebanyak 100 sampai 200 rakaat. Itu salat di waktu duhanya di masa kecil. Tamam, di masa kecil. Setelah keluar dari sekolahnya, masuk ke masjid, melakukan salat sampai 100 sampai 200 rakaat. Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dididik oleh kedua orang tuanya. Pertama, dididik oleh kedua orang tuanya yang sangat mulia. Kedua orang tua yang afifah, yang salihah. Tamam, ayahnya seorang saleh, ibunya seorang salihah, taqiyah. Ayahnya orang yang bertakwa, ibunya orang yang bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau bernama Al-Imam Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang saleh, taqi. Beliau adalah seorang yang sangat baik sekali, ayah Habib Abdullah. Ibunya adalah Syarifah Salma, anak daripada Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsyi. Anak daripada Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsyi. Dididik oleh kedua orang tuanya dan membekas didikan kedua orang tuanya di dalam diri Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sampai dikatakan falaulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena sang pendidik, maka aku tidak kenal Tuhanku siapa. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mulai dari kecil berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Beliau bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki dirinya untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, sampai diceritakan Habib Abdullah ini bisa mengungguli teman-temannya yang lain di waktu belajarnya. Habib Abdullah mengungguli kedudukan teman-temannya di dalam ilmunya, di dalam hafalannya. Tamam. Sampai diceritakan bahkan dari ada kedua guru beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan tersebut karena ceritakan sewaktu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dulu pernah belajar dengan salah satu syekh guru beliau yang bernama yang disebutkan dengan Syekh Bajubair. Bajubair, dulu Al-Habib Abdullah mengkaji kitab fikih dengan Syekh Bajubair itu di dalam kitab Al-Minhaj. Kitab Minhaj, Habib Abdullah belajar dengan Syekh Bajubair. Kemudian safar, Syekh Bajubair ini melakukan bepergian ke negeri di India sana, pergi ke India, lama tidak pulang. Setelah pulang, Syekh Bajubair ini bertemu dengan sang muridnya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syekh Bajubair ini belajar lagi dengan muridnya yang dulu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang dulu pernah mengkaji, tapi setelah bepergian pulang, malah Syekh Bajubair belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini menduduki kedudukan yang tinggi sekali di dalam ilmunya. Tamam, menduduki kedudukan yang sangat agung sekali di dalam ilmu beliau, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Adapun kalau kita ingin mengenal siapa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam nasab beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyambung ke hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah anak keturunan yang ke-29 dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah al-Imam Syekhul Islam, Qutb ad-Da'wah wal Irsyad, Al-Habib Abdullah. Ini ayah beliau. Ini nama beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad bin Abi Bakar At-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqih Ahmad bin Abdul Rahman bin Alawi bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Agasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Talib wal Imam Ali Zawj Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali tentunya adalah suami daripada Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tepat bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah anak keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-29. Diceritakan oleh para ulama bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini banyak dari kalangan para ulama yang memuji tentang kedudukan beliau. Sampai di sini dikatakan oleh Sayyid Al-Kamil Al-Arif Billah Muhammad bin Abdurrahman Mudayhij Ba'alawi radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh beliau, kalam Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, ucapannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah dawa. Ucapan Habib Abdullah bin Al-Haddad ini adalah obat. Tamam. Obat bagi siapa? Li ahli al-qulub al-munawwirah. Untuk mereka orang-orang yang mempunyai hati bersih, mempunyai hati suci. Itu ucapannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah dawa. Limadha? Kenapa? Li'annahu tari min 'indi rabbih. Karena ucapan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu diibaratkan seperti sesuatu yang baru saja dihidangkan, seperti masakan misalkan baru matang, jadi tari, langsung mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Habib Abdullah ini ucapan yang rabbani, tari min 'indi rabbih. Ini kedudukan besar sekali. Kedudukan yang besar sekali yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan oleh Sayyid Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus bahwasanya Sayyid Abdullah Sultan Al-Aba Alawi. Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus berkata untuk Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwasanya Habib Abdullah ini rajanya dari keturunan Sada Bani Alawi. Tamam, Habib Abdullah adalah rajanya daripada keturunan Bani Alawi. Juga dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Syarahil bahwasanya di antara orang yang telah memuji Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yakni salah satu guru beliau Al-Imam Qutb al-Anfas Dzil Karamatil Bahirat wal Anwar Sati'at Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'ana Allah bih. Beliau berkata kepada orang-orang yang hadir di depannya itu, Habib Umar berkata kepada orang-orang yang hadir di depannya, As-Sayyid Abdullah, katanya, murid saya Al-Habib Abdullah itu, thawbun tui, baju yang sudah dilipat. Apa makna baju yang sudah dilipat? Nusyira fi hadzal zaman. Tamam, baju yang sudah dilipat artinya untuk menduduki kedudukan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sudah jarang sekali. Sudah mungkin barangkali jarang sekali yang bisa menduduki kedudukan magamnya Habib Abdullah. Seakan-akan seperti baju yang sudah dilipat. Sampai disebutkan bahwasanya Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah sebetulnya beliau adalah ahli qarn as-sabi'. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan Al-Habib Abdullah ini, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk di zamannya Habib Abdullah itu mendapatkan keberuntungan dari keberadaan Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Sampai juga diceritakan, terdapat cerita juga
bahwasanya ada seorang yang bernama yang terkenal dengan Abi Thayyib Al-Maghribi. Abi Thayyib Al-Maghribi ini di salah satu tempat di Maghrib sana di kota Ahsa. Kata beliau, saya ini lahir di Madinah Al-Munawwarah. Beliau lahir di Madinah. Akan tetapi ayah beliau, ibu beliau dari Maghrib, dari Maroko. Ketika aku menjelang dewasa, aku berjalan menuju Maghrib. Aku musafir menuju Maghrib, untuk menziarahi paman-pamanku, menziarahi paman dari ibunya atau paman dari ayahnya. Dan aku melihat di Maghrib ada seorang yang masyhur sekali, orang yang sangat terkenal sekali, orang saleh, arif billah, masyhur bil wilayah, terkenal dengan kewaliannya. Kewaliannya sangat agung sekali. Sehingga datang rombongan orang mendatangi syekh tersebut, orang tersebut yang terkenal dengan kewaliannya. Dari dari penjuru dunia mendatanginya untuk menziarahinya. Dan mengharapkan doa dan macam-macamnya dari syekh tersebut. Beliau terkenal, kedudukannya sangat agung sekali, dan aku menziarahi syekh tersebut atau orang alim tersebut yang terkenal dengan kewaliannya. Ketika kata Syekh Abu Thayyib ini, ketika kata beliau, waqa'a basari alaih, ketika aku memandang wajahnya orang saleh tersebut yang di Maghrib, dan aku melihat keadaan yang sangat mulia tersebut, sampai langsung aku meyakini bahwasanya syekh ini, terlintas di dalam hatiku bahwasanya syekh ini adalah yang menyandang wilayah Qutbiyah. Yang dari Maghrib itu. Dilihat, ini berarti beliau ini mungkin yang menyandang wilayah atau kepalanya para aulia di zaman tersebut. Hanya sekedar lintasan di dalam hatiku, kata beliau. Subhanallah, syekh tersebut yang ia yakini sebagai wali qutb, melihat, menoleh kepadaku seraya berkata, ya waladi, wahai sang anak, wahai anakku, saya ini bukan yang menduduki wilayah Qutbiyah. Saya bukan orangnya, wahai anakku. Tapi kalau engkau ingin tahu siapakah yang menyandang wilayah Qutbiyah, innamal qutb, bahwasanya kewalian qutb di zaman sekarang ini dipegang oleh As-Sayyid Abdullah Al-Haddad dari Yaman sana. Syuf, ini orang Maghrib, mereka menyaksikan syekh wali besar. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menyandang wilayah Qutbiyah sampai dikatakan tidak sebentar. Tidak sebentar, sampai dikatakan hampir 40 tahun. Sedangkan dikatakan oleh para salihin, orang menyandang wilayah Qutbiyah tidak lama. Ada yang sebagian 5 tahun sudah tidak ada, diambil oleh Allah. Ada yang kurang dari itu. Ada yang sebagian dari mereka, ridwanullah ta'ala alaihim, beliau-beliau para salihin, diberi wilayah Qutbiyah baru sesaat. Diberi kemuliaan tersebut, tidak kuat. Artinya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak tersebut yang dari Madinah itu, yang aslinya orang tuanya dari Maghrib, beliau berkata, fahina idzin, seketika itu aku meyakini dan aku tersentuh, aku terikat dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan sekilas untuk mengenang kembali hari kewafatannya seorang arif billah, panutan kita semua, yang sangat bermanfaat sekali ilmunya, yang sangat bermanfaat sekali nasihatnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan insyaallah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tertolaknya musibah untuk kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.